Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semua sehat ya? Baiklah, sekarang kita absen terlebih dahulu. Semuanya hadir ya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, siapa yang berani memimpin doa ke depan? Iya, oke baik. Ini maju ke depan, kamu pimpin doa kita ke depan. Bagus ini, karena kamu sekarang sudah menjadi lebih memberanikan diri dan berharap semoga yang lain juga dapat mengikuti ini dan tampil di depan. Baiklah, pada pagi ini kita masuk ke dalam materi kita yaitu tema 9, kayanya negeriku dengan subtema kekayaan sumber energi di Indonesia. Baiklah, kita mulai materi kita yang pertama pada pagi hari ini yaitu mengenai energi air dan listrik. Seperti yang kita ketahui, energi air dan listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi, siapa yang tahu salah satu manfaat dari energi air? Siapa yang bisa menjawab? Nah, tepat sekali. Salah satu fungsi dari energi air yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu bagaimana dengan energi listrik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan energi listrik. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, cahaya, energi gerak, dan lain sebagainya. Bahkan, peralatan rumah tangga banyak sekali yang menggunakan tenaga listrik seperti kosokan, lampu, kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang tahu dari mana saja sumber energi? Iya, tepat sekali. Sumber energi itu pada berasal dari matahari, air, panas bumi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita yang kedua, agar tidak bosan, kita bernyanyi. Baiklah, kita mulai materi kita yang kedua, yaitu mengenai lingkungan alam. Ada dua jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang di dalamnya tidak ada benda hidup. Lingkungan juga mempengaruhi aktivitas atau pekerjaan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, contohnya itu seperti lingkungan darat. Lingkungan darat digunakan para petani sebagai lahan pertanian. Nah, contoh yang kedua itu laut. Laut digunakan para nelayan sebagai mata pencahariannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita yang kedua sampai di sini dulu. Ibu berharap semua dapat mengerti dan memahami materi kita yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi kita yang ketiga yaitu wawancara. Nah, wawancara memiliki jenis. Yang pertama itu wawancara jenis bebas, wawancara individu, wawancara terpimpin, wawancara kelompok, wawancara terbuka, dan wawancara tertutup. Dalam melakukan wawancara, kita harus memiliki sikap yang sopan, ramah, dan biasakan terlebih dahulu bertanya. Dan yang paling penting, tidak boleh terlambat dalam melakukan wawancara dengan waktu yang sudah ditentukan dengan narasumber. Nah, dalam kegiatan wawancara, dalam membuat pertanyaan, sebaiknya kita menggunakan rumus, yaitu 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu terdiri dari what, where, when, who, why, and how. Nah, setelah melakukan wawancara, kita menuliskan hasil laporan. Yang pertama kita tuliskan itu topik wawancara, yang kedua tanggal wawancara, yang ketiga pewawancara, yang keempat narasumber, yang kelima hasil wawancara, dan yang keenam itu kesimpulan. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini.
bagi seluruh siswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku tematik. Ibu harap materi pada pagi ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh seluruh siswa. Baiklah, selamat siang.